Lagi saya Pancar Stego di Ilham Karoma di channel pribadi saya, yaitu Pancar Official, yang hari ini tayang perdana ya. Nah, sebelumnya saya punya podcast ya dengan teman-teman saya, tapi kali ini saya ingin mencoba untuk berdiri di kaki sendiri untuk mengulik isu-isu ya, tidak hanya isu regional tetapi nasional pun saya akan menguliknya. Untuk malam ini spesial sekali karena saya juga asli dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Sika. Hari ini saya akan membahas tentang polemik atau konflik ya yang terjadi di Kabupaten Sika. Sebenarnya sangat banyak konflik-konflik yang terjadi di sana. Contoh, di akhir-akhir Desember kemarin ada kasus kematian ya seorang wanita, tapi tidak jelas gitu. Ada isu yang keluar bahwa dia laka lantas sendiri, tapi ada juga isu yang beredar bahwa suaminya yang membunuhnya gitu. Tapi biarkan itu, kita kembali kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan itu. Terus kemudian juga ada isu tentang rumah sakit TC Healers yang kemudian tidak mampu menyediakan dokter anestesi dan akhirnya pasien meninggal. Terus kemudian yang terakhir kemarin yang cukup viral adalah tentang portal pasar Alok ya, yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan pedagang dan pembeli pasar. Karena menurut mereka adanya portal itu tidak memberikan efisiensi dan efektivitas bagi pedagang dan pembeli gitu. Kemudian malam ini saya ingin membahas isu yang sangat-sangat hangat dan sangat-sangat menarik per hari ini, yaitu tentang penggusuran rumah di lahan yang dianggap itu bukan milik masyarakat, tapi itu milik satu PT, yaitu PT Kristus Raja Momere. Dan pertanggal 22 Januari 2025 kemarin, kurang lebih 120 rumah itu digusur menggunakan alat berat. Oke, saya mau mulai dari sejarah ya. Memang sejarah lahan tersebut ya, pada tahun 1912 tanah perkebunan yang ada di Nanggahale itu dikuasai oleh perusahaan Belanda atau Amsterdam Sunda Company gitu. Terus di 1926 tanah tersebut dijual kepada Apostolic Vicariat van de Kleine Sunda Elinden, dan kemudian pada tahun 1956 Vicariat Apostolik ND ya, atau VIE melepaskan sebagian tanah kepada pemerintah sebagai Swapraja Sika gitu. Terus kemudian pada tahun 1989 pemerintah menetapkan perkebunan tersebut sebagai hak guna usaha atau HG. Dan pada tahun 2013 HGU PT Perkebunan Kelapa Diak ya, Diocese Agung ND itu berakhir. Dan kemudian setelah keuskupan berpisah ya, keuskupan Momere itu berpisah dari keuskupan Agung ND, HGU PT Perkebunan tersebut diserahkan kepada PT Krisrama. Krisrama itu PT Kristus Raja Momere gitu. Itu secara sejarah begitu ya. Tapi mungkin ini luput
dan mungkin masyarakat tidak mengetahui ataupun ada dinamika ya atau kepentingan di dalam suatu perusahaan dan mengklaim bahwa tanah itu milik mereka. Jadi kita belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi begitu. Tapi kondisi hari ini kurang lebih 120 rumah itu sudah digusur. Terus kemudian yang menariknya adalah perlawanan masyarakat begitu. Perlawanan masyarakat beberapa hari ini mereka melakukan aksi atau demonstrasi menyampaikan aspirasi dan hak mereka tentang bagaimana tanah ini dikembalikan ke mereka karena kurang lebih hampir 20 tahun mereka sudah menempati tanah tersebut. Jadi mereka menganggap ini sudah bagian dari lahan mereka. Tapi kalau bicara soal tanah, bicara soal agraria ya, yang pasti ada ketentuan hukum yang mengatur itu. Memang ketika orang sudah tinggal selama 20 tahun di tanah tersebut, maka tanah tersebut bisa didaftarkan untuk menjadi milik mereka. Tapi di sisi lain ada upaya tersendiri dari PT ini untuk mengambil kembali tanah tersebut kepada usaha Kristus Raja Momere. Jadi di tanah tersebut itu bukan hanya rumah, tapi kemudian juga ada usaha ya, pertanian gitu. Terus karena dekat pesisir juga ya, jadi kemanfaatan itu banyak yang diperoleh dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Terus masalah yang menjadi viral adalah pemerintah daerah sejauh ini belum memberikan kepastian hukum ya kepada masyarakat sekitar. Kan biasa tuh kalau terjadi konflik agraria, pemerintahan daerah itu biasanya menyiapkan lahan untuk orang-orang ya yang kemudian ketika digusur otomatis tidak mempunyai tempat tinggal. Dan biasanya pemerintahan daerah itu menyiapkannya. Tapi sejauh ini belum ada hal itu. Saya nggak mengerti apakah harus menunggu bupati yang baru dilantik ataukah PJ bupati bisa menyelesaikan itu. Tapi secara hukum yang pasti masyarakat dan PT Kristus Raja Momere ingin sekali kira-kira siapakah pemilik tanah ini sebenarnya. Kan itu menjadi konflik. Walaupun ada kepentingan dan ego sendiri, ego masyarakat adalah mereka sudah tinggal lama dan otomatis ini menjadi tanah mereka. Tapi menurut PT Kris Rama Momere, ini adalah tanah HGU milik mereka. Jadi ada ketimpangan dua unsur begitu antara masyarakat dan PT tersebut. Dan yang menarik adalah soal sosial gitu ya. Karena yang saya lihat kemarin ya, itu ketika digusur alat berat itu dinaiki oleh masyarakat untuk menolak penggusuran itu. Dan ada satu cerita bahwa ada satu orang ya, ketika digusur dia tetap berada di dalam rumah dia untuk menyelamatkan dan memperjuangkan hak-hak yang kemudian mereka merasa itu adalah milik mereka. Ini sangat menarik ya. Ini bicara soal kemanusiaan ya, bicara soal nilai humanis ya. Harusnya pemerintah daerah ada dan hadir dan menyelesaikan dan memberikan solusi pada soal-soal ini begitu. Terus yang kemudian adalah di media sudah sangat banyak ya yang menyampaikan tentang hal ini. Penggusuran juga terus berjalan, media juga terus memblow up ini ya. Tapi kemudian lagi-lagi sayangnya adalah PJ Bupati dan kaki tangannya belum mampu menyelesaikan hal ini begitu. Dan beberapa hari
ini yang sangat menarik adalah tentang isu ini ya, karena Kristus Raja Momere ya, atau PT Kristus Raja Momere itu sangat identik dengan umat Katolik gitu ya. Kristus Raja adalah sebuah nama patung yang ada di Momere yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Katolik begitu. Tapi ini kita tidak membahas tentang uh, patungnya ya, tapi kita bicara soal PT-nya gitu. Tapi akhirnya di salah satu Facebook ya, di Momere Kabupaten Sika tuh ada namanya Forum Peduli Rakyat Sika. Ya, itu merupakan forum yang ada di Facebook ya, dan saya sangat mengikuti dan sangat melihat perkembangannya, dan memang menarik begitu. Segala sesuatu itu pasti dituangkan di situ. Jadi ada sebagian orang ya, yang menjadikan forum itu seperti forum kebebasan tanpa etika dan moral. Jadi kejadian dalam kasus ini, ada satu oknum yang menulis ya, mencontohkan yang kemudian itu kalimat-kalimatnya itu ada berbau penistaan agama begitu ya. Jadi kasus yang harusnya ini adalah kasus agraria ya, terus kita bisa korelasikan dengan humanis gitu, tapi akhirnya menjadi kasus yang dinistakan gitu. Jadi kasus penggusuran lahan ini akhirnya sekarang dijadikan sebuah meme ya, ditulis bahwa nanti saya tunjukkan di video ini ya apa tulisannya. Tapi itu yang menarik sebenarnya, harusnya pemerintah segera menyelesaikan ini sebelum ini merembet kepada hal-hal lain, karena kita tahu di Kabupaten Sika itu penduduknya bermacam-macam agama, terus kemudian ini saya menjadi orang Kabupaten Sika, saya merasa nilai toleransinya itu sangat tinggi gitu. Dan begitu saya membaca kasus ini saya kaget gitu. Kalau persoalan agraria, persoalan kemanusiaan bisa sampai pada tulisan yang memberikan ujaran kebencian terhadap salah satu agama gitu. Dan yang menariknya, dari salah satu organisasi ya sudah melaporkan oknum tersebut.